Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan memberikan kepastian mengenai berita akhir zaman. Saudara, kitab Wahyu ini adalah satu kepastian dan beritanya adalah pasti. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memberitakan saat ini di balik virus corona itu tersembunyi tanda 666 yang akan dipakai oleh antikris di akhir zaman. Ada lagi yang bilang sekarang sudah sampai kepada pembukaan meterai yang ketiga dan keempat. Bahkan ada lagi yang bilang bahwa saat ini sudah tiba saatnya penghukuman sangkakala. Saudaraku, bahkan ada lagi yang mengaku sebagai anak manusia, Mesias Tuhan Yesus di akhir zaman. Ada lagi yang mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa di China, saudaraku. Kemudian ada lagi orang yang mirip dengan Tuhan Yesus yang ada di gambar-gambar itu dan dia menyatakan diri sebagai Mesias akhir zaman. Saudara, terhadap berita-berita yang seperti itu, saya sampaikan itu adalah berita yang salah dan tidak benar. Saudaraku, di dalam vaksin corona ini tidak tersembunyi tanda 666. Saya beri kepastian kepada saudara. Sebagai pemberita kitab Wahyu, saya beri kepastian kepada saudara. Juga kalau ada yang bilang saat ini sudah masuk dalam penghukuman meterai yang ketiga, keempat, itu salah. Saya beri kepastian dan jaminan pada saudara. Ada yang bilang lagi saat ini sudah masuk hukuman sangkakala, itu juga salah. Saudara, saya beri kepastian. Karena Tuhan mengutus saya, saudaraku, untuk pemberitaan kitab Wahyu ini. Dia memberikan semuanya rahasia tentang kitab Wahyu ini secara detail. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang tampil sebagai imam besar di dalam kitab Wahyu pasal 1. Ayat 9 sampai 20. Dia yang mengutus saya, yang berbicara kepada saya. Saudaraku, mengenai rahasia-rahasia kitab Wahyu ini sudah membukakan secara detail bagaimana kronologis kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. 7 tahun yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu semuanya sudah dibukakan secara detail. Oleh karena itu saya beri saudara kepastian. Kalau di dalam virus, di dalam vaksin corona itu tidak tersembunyi tanda 666. Saudara jangan takut. Sekarang juga belum masuk di dalam pembukaan meterai yang ketiga, keempat atau kelima. Sekarang juga belum masuk dalam hukuman sangkakala. Bahkan kitab Wahyu pasal 1 pun kita belum masuk. Saudara, dan kita akan segera masuk ke sana. Oleh karena itu, di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, Tuhan akan mengutus 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Di tangan kanan Imam Besar Agung, Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu ini. Dan penampilan Tuhan Yesus yang memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Inilah pintu gerbang dari kegerakan kitab Wahyu yang benar, yang memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung. Pemberitaan kitab Wahyu yang benar ini akan membawa saudara memuliakan, mengenal Tuhan Yesus secara detail dan tokoh-tokoh yang akan dipakainya yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Tetapi pemberitaan kitab Wahyu yang salah, berita akhir zaman yang keliru ini akan membawa saudara kepada kesimpang siuran, kemudian kepada suasana ketakutan, kemudian yang akan saudara kenal itu justru tanda 666, yang akan dikenal itu adalah antikris, nabi palsu dan konspirasinya, itu menjadi lebih tenar. Saudara, tetapi dalam pemberitaan kitab Wahyu yang benar, seperti yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan menyatakan diri secara langsung kepada saya, kemudian memberitakan rahasia-rahasia tersembunyi di akhir zaman ini, saudaraku.
Saudara bisa simak di link saya di bawah ya. Di deskripsi YouTube ini ada link biru. Saudara klik, nanti saudara akan tahu seperti apa kronologis yang akan terjadi di akhir zaman. Bagaimana urut-urutan peristiwa di akhir zaman itu secara pasti kronologis, saudaraku, apa yang harus ditempuh gereja akhir zaman untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, saya akan bacakan satu ayat. 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung, gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Amin, saudaraku. Saudara jangan cepat gelisah, jangan lekas bingung, baik yang menyatakan diri sebagai ilham roh, baik yang menyatakan diri sebagai itu dari mimpi, apalagi dari mimpi, saudaraku. Ini, saudaraku, jangan membuat saudara gelisah maupun oleh pemberitaan ataupun surat-surat yang seolah-olah dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang menyatakan diri kepada saya, kemudian membukakan rahasianya ini, saudaraku, secara detail, saudaraku, tentang kejadian di akhir zaman di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Sebelum tanda 666 itu terjadi, saudaraku, ini harus ada beberapa kriteria dulu yang dikerjakan oleh gereja-gereja akhir zaman, oleh pemimpin-pemimpin jemaat akhir zaman. Harus ada segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, imam besar, yang akan menyelesaikan pekerjaannya dulu. Saudara, saya beritahu saudara, kronologis alur kejadian di dalam kitab Wahyu, 7 tahun terakhir di akhir zaman. Saudara, 7 tahun ini dibagi menjadi 2, yaitu 3,5 tahun pertama, ini gereja, jemaat, orang-orang pilihan masih berada di bumi, di dalam pimpinan hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Dan juga di bawah pimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini 3,5 tahun pertama. Kemudian 3,5 tahun pertama ini berakhir, saudaraku, dengan tanda. Terlihat tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Ia sedang dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itu tanda dari selesainya pekerjaan hamba-hamba Tuhan untuk membentuk jemaat-jemaat akhir zaman menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Dan itu belum final juga, saudaraku, nanti masih ada kelanjutannya. Tetapi di 3,5 tahun ini, saudaraku, ini jemaat-jemaat pilihan masih di bumi. Kemudian 3,5 tahun pertama ini berakhir, ini ada peristiwa dahsyat yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu disebut pengungsian. Perhatikan baik-baik. 3,5 tahun pertama berakhir, ini akan diakhiri dengan satu peristiwa yang dahsyat yang di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu disebut pengungsian, bukan rapture. Tetapi kejadiannya memang dahsyat sekali. Karena proses pengungsian itu, saudaraku, ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari. Lari di sana dituliskan dalam bahasa aslinya sebagai viogo, saudaraku. Ini artinya satu proses lari, hilang, lenyap,
dan terbang. Kalau kemudian kita gabungkan dengan makna yang ada di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Dan wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar ke tempatnya di padang gurun supaya ia dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau dalam Wahyu pasal 12 ayat 6, selama 1260 hari, sama saudaraku. Jadi 3,5 tahun pertama ini saudaraku, jemaat-jemaat pilihan masih di dalam pimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Teristimewa hamba-hamba Tuhan ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kemudian sesudah 3,5 tahun pertama ini berlalu, gereja Viogo diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Baru saat itulah nanti saudaraku, 3 tahun yang kedua itu berjalan saudaraku. 3,5 tahun yang kedua itu mulai terjadi. Masa antikris itu mulai terjadi. Di sana kemudian Wahyu pasal 13 dinyatakan muncullah antikris itu dari dalam laut. Kemudian ayat 11 Wahyu pasal 13 muncullah nabi palsu itu dari dalam bumi. Itu setelah gereja, setelah jemaat-jemaat pilihan diungsikan. Dalam bahasanya Viogo, prosesnya dasar diungsikan itu. Ada gambarannya, ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ada 1 orang di tempat tidur, saudaraku. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Saudaraku, ini artinya pengukuran yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah secara personal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi 3,5 tahun yang kedua inilah masa antikris. Inilah masa berlakunya tanda 666. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi totalnya ada 7 tahun. Dan di akhir 7 tahun itu barulah Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian yang mati dibangkitkan, saudaraku. Kemudian mempelai yang diungsikan selama 1260 hari tadi, saudaraku, itu diangkat, rapture, dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan tidak mengalami kematian tubuh. Kemudian saudaraku, terjadilah perjamuan malam kawin anak domba Allah atau yang disebut juga sebagai pengadilan tahta Kristus. Saudaraku, kemudian setelah pengadilan tahta Kristus itu terjadi perang Harmagedon, saudaraku, untuk menangkap nabi palsu, kemudian antikris juga membunuh semua orang lain yang ada di bumi pada saat itu. Kemudian setelah itu barulah menguasai bumi di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku, kegenapan kitab Wahyu ini ada 7 tahun. Dibagi menjadi 2, 3,5 tahun pertama. Ini gereja, jemaat-jemaat pilihan masih ada di bumi. Masih bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk dibentuk, disucikan, dikuduskan sampai mencapai standar iman tertentu. Baru setelah 3,5 tahun pertama ini berakhir, kitab Daniel pasal yang ke-9 juga menubuatkan, saudaraku, bahwa nanti pertengahan 7 tahun itu, saudaraku, segala macam korban akan dihentikan. Kemudian pembinasa keji itu akan muncul di bait suci Allah. Matius pasal 24 ayat yang ke-15 juga menyatakan begitu. Ketika pembinasa keji itu, saudaraku, berdiri di bait suci, maka orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Itulah proses Viogo. Orang Yudea melarikan diri ke pegunungan. Kemudian yang di peranginan gak usah turun, yang di ladang gak usah pulang, dan lain sebagainya. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi proses dari kegenapan kitab Wahyu ini saya ulas sejenak, saudaraku. Ini akan terjadi totalnya itu 7 tahun. Dan dibagi menjadi 2 pokok utama. Yang pertama itu 3,5 tahun, ini jemaat-jemaat pilihan masih ada di muka bumi. Saudaraku,
Kemudian di akhir 3,5 tahun pertama ini, saudaraku, gereja akan viogo, diungsikan dengan proses yang dahsyat. Kemudian sesudah 3,5 tahun pertama ini gereja diungsikan, maka bumi dilanda masa antikris. Orang-orang kanak-kanak rohani, Wahyu pasal 11 katakan akan diizinkan oleh Tuhan, diinjak-injak oleh antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya terangkan 7 tahun itu bagaimana terjadinya. Saudara, 7 tahun ini pertama harus ada dahulu. Yang pertama ini, saudaraku, munculnya 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. 7 bintang itu siapa? Saudara klik di link biru di bawah di deskripsi YouTube saya ini. Saudara akan tahu 7 bintang itu siapa. Berulang-ulang sudah saya sampaikan. Kemudian pekerjaan dari 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku, ini merupakan pekerjaan dari Imam Besar Agung yang menyatakan diri di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Dia Imam Besar Agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Dan dia menyerahkan amanat dari kegerakan kitab Wahyu ini kepada tangan kanannya, kepada hamba-hambanya, kepada 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, kemudian masuk di dalam kitab Wahyu pasal 1, ini kemudian akan terjadi 2 tahun masa penyucian, pengkudusan, dan pemersatuan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi yang berasal dari non-Israel. Inilah penyucian, pengkudusan yang dilakukan dan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah tadi. Saudaraku, ini prosesnya adalah 2 tahun. Di dalam kitab Wahyu digambarkan itu penyucian terhadap jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, dan saudara yang menjadi pelaksana, pelaku dari proses penyucian, pengudusan, pemersatuan gereja jemaat-jemaat Tuhan ini, saudaraku, ini adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini bersama hamba-hamba Tuhan terpilih yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini 2 tahun pertama penyucian, pengkudusan dari gereja-gereja Zaitun liar, non-Israel, yang berasal dari seluruh penjuru bumi. Ini dari nubuat mana? Kenapa bisa dihasilkan 2 tahun, saudaraku? Ini selain dari pewahyuan dan makrifat Tuhan, yang Tuhan berbicara secara langsung, saudaraku, ini juga, saudaraku, merupakan nubuatan dahulu kala ketika Yusuf, saudaraku, di Mesir ketika 7 tahun kelaparan terjadi. Itu, saudaraku, setelah 2 tahun masa kelaparan terjadi, Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf yang dahulu kamu masukkan sumur, yang dahulu kamu jual, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, di akhir zaman, setelah 2 tahun ini terjadi, saudaraku, terjadi penyucian, pengkudusan, saudaraku, gereja-gereja dari Zaitun liar, maka nanti jemaat akan terbentuk bersatu menjadi seperti 7 kaki dian emas. Kemudian setelah itu jadi, saudaraku, jemaat dan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, akan ditahbis dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kegerakan kuda putih ini kegerakannya siapa, saudaraku? Ini kegerakannya hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang yang dikirimi surat. Angelos itu artinya malaikat sidang. Saudaraku, artinya utusan-utusan. Artinya orang-orang yang diutus. Dalam konteks Wahyu pasal 2 dan pasal 3, karena angelos di sini dikirimi surat, saudaraku, ini artinya adalah hamba Tuhan. Kalau angelos dalam arti malaikat yang tidak kelihatan, itu nggak perlu surat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi setelah 2 tahun
pertama ini berakhir, maka hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam kegerakan kitab Wahyu yang dipimpin oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah bersama jemaat-jemaatnya yang sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, menyatu dalam roh dan kebenaran, mereka akan ditahbis dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi setelah 2 tahun berakhir ini terjadilah kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu apa, saudaraku? Ini adalah kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, kegerakan besar, dan saudaraku, waktu dari kegerakan kuda putih ini adalah 9 bulan. Catat baik-baik ini, saudaraku. Kemudian di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini, saudaraku, ini ada penghukuman yang namanya penghukuman 7 meterai. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah 2 tahun tadi, kemudian ada kegerakan kuda putih ini selama 9 bulan. Dan di tengah-tengah kegerakan kuda putih yang terjadi selama 9 bulan ini, ada yang namanya penghukuman 7 meterai. Dan salah satu meterai itu menimbulkan perang dunia yang ketiga. Dengan korban 1/4 penduduk bumi nanti akan mati. Wahyu pasal saudaraku, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 8, saudaraku. Jadi di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini nanti akan terjadi perang dunia yang ketiga. Ketika, saudaraku, meterai yang ke-4 dibuka. Ketika kuda hijau kuning atau kelabu itu meluncur, saudaraku. Ketika hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, yang menjadi pelaksana dari penghukuman, saudaraku, yang menimbulkan perang dunia yang ketiga, ini nanti dilaksanakan oleh hamba Tuhan yang berasal dari Amerika. Dari nubuatan, ucapan mulutnya, nanti akan muncul satu kekuatan besar yang menimbulkan dunia ini dilanda perang dunia yang ketiga. Saudara, kenapa saya bisa ngomong? Karena saya ngerti, saudaraku. Tuhan beritahu melalui hikmat dan makrifatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini berjalan selama 9 bulan. Tujuannya apa? Target kegerakan kuda putih ini, saudaraku. Kegerakan kuda putih ini targetnya adalah untuk mempertobatkan bangsa Israel, yaitu sejumlah bilangan yang ditentukan oleh Tuhan. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-4 menuliskan secara hurufiah, jumlahnya adalah 144.000 dari suku Israel itu nanti akan dimeteraikan. Itu hasil dari kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih ini di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, saudaraku, di tengah suasana hukuman 7 meterai. Meterai pertama meluncur kuda putih, itu dunia bergejolak dalam satu gejolak yang luar biasa. Kemudian kuda merah, saudaraku, itu damai sejahtera diangkat dari muka bumi. Kemudian, saudaraku, yang selanjutnya kuda hitam, itu terjadi kelaparan, saudaraku. Ini yang melakukan penghukuman, saudaraku, sudah saya sampaikan. Yang melakukan penghukuman yang nanti menimbulkan kelaparan ini, saudaraku, ini hamba Tuhan dari China, saudaraku. Bintang yang dipilih Tuhan dari China nanti menimbulkan penghukuman, saudaraku, yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 sebagai penghukuman, saudaraku, meterai yang ketiga yang menimbulkan bencana kelaparan di muka bumi. Ini hamba Tuhan dari China, nanti mulutnya akan dari ucapan mulutnya, dari ucap kata hamba Tuhan ini akan menimbulkan kelaparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian, saudaraku, sampai dengan semua meterai-meterai itu nanti dibuka, saudaraku. Kemudian masuk di dalam 9 bulan yang kedua. Setelah berakhir dari kegerakan kuda putih dengan hasil 144.000 orang dari bangsa Israel ini dimeteraikan, masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, masuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah,
masuk ikut dalam pembangunan bait Allah rohani yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, ini terjadi setelah kegerakan kuda putih berakhir. Saudaraku, jadi Israel menerima Kristus Mesias itu setelah Perang Dunia Ketiga. Saudara simak baik-baik, catat ini baik-baik, saudaraku. Kalau saya melakukan firman nubuatan, boleh saudara catat, ingat baik-baik. Israel nanti akan bertobat menerima Kristus Mesias sampai bilangan yang ditentukan oleh Tuhan. Itu terjadi setelah Perang Dunia yang Ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel menerima Kristus Mesias, kemudian gereja dari Jaiton Liar, kita semua dari seluruh penjuru bumi ini bersatu dengan bangsa Israel, dengan orang-orang percaya Yesus dari bangsa Israel, maka tibalah yang disebut, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan, yang lamanya adalah 9 bulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini mulai terjadinya adalah di kitab Wahyu, pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga setengah jam lamanya. Saudaraku, setelah bangsa Israel dan bangsa dari Jaiton Liar, dari kita semua, dari gereja non-Israel itu bersatu, saudaraku, kesatuan ini sangat kudus, sehingga menyebabkan dikatakan dalam bahasa Wahyu pasal 8 itu surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Itulah saat persekutuan intim mempelai pria dan mempelai wanitanya yang nanti mengakibatkan bahasa rohaninya mulai dari kitab Wahyu pasal 8 ini, saudaraku, sampai nanti Wahyu pasal 12. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini akibat persekutuan yang kudus, saudaraku, antara Jaiton asli dan Jaiton liar yang dinaungi oleh Roh Kudus secara permanen. Saudara, jadi saudaraku, sebelum dari masa antikris itu terjadi, tanda 666 itu terjadi. Ini harus terjadi apa dulu, saudaraku? 2 tahun penyucian terhadap gereja Jaiton Liar. Ada muncul 7 orang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saudaraku, yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Tuhan Yesus yang akan memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku. Dia yang tampil sebagai imam besar. Dan dia mempercayakan penyucian pendamaian, imamatnya di akhir zaman ini kepada, saudaraku, hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Jadi sebelum masuk masa antikris itu harus ada 2 tahun masa penyucian dulu. Penyucian, pengkudusan, pemersatuan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Kemudian setelah penyucian pendamaian selama 2 tahun itu terjadi, gereja dari Jaiton Liar terbentuk menjadi 7 kaki dian emas. Saudaraku, standarnya seperti itu. Maka akan ditahbis dalam kegerakan yang namanya kegerakan kuda putih yang memakan waktu selama 9 bulan. Saudaraku, dan di tengah-tengah kegerakan kuda putih tadi ada Perang Dunia Ketiga. Saudaraku, runtut sekali kitab Wahyu ini. Kemudian setelah kegerakan kuda putih berakhir, bangsa Israel menerima Kristus Mesias, ini dimulailah yang namanya, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan yang lamanya adalah 9 bulan. Saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan. Saya sebut juga ini sebagai masa kebaktian dunia, di mana nanti kita semua dari gereja bangsa-bangsa dan bangsa non-Israel dan bangsa Israel bersatu dalam kesatuan yang kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran, saudaraku, selama 9 bulan. Saudaraku, baru setelah, saudaraku, berakhir masa 9 bulan yang kedua, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Kemudian wanita itu mengungsi Viogo
ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Baru setelah itu, saudaraku, tanda 666 itu muncul. Baru antikris, nabi palsu itu boleh muncul. Tetapi selama jemaat Tuhan, gereja Tuhan masih dalam pembentukan, Tuhan Yesus masih tampil sebagai imam besar yang menyucikan, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan masih bekerja menyatukan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Itu tidak akan ujuk-ujuk, tidak akan sekonyong-konyong muncul tanda 666, saudaraku. Oleh karena itu, dengan tegas saya nyatakan di dalam nama Yesus, saudaraku, bahwa di dalam vaksin corona yang saat ini didengung-dengungkan, saudaraku, itu bukan tanda 666, saudaraku. Boleh saudara catat, saudaraku, apa yang saya sampaikan. Kita menjadi saksi semuanya. Mari kita berperkara di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kitab Wahyu ini secara detail sudah terbuka, terungkap, bahkan perjalanan gereja Tuhan, bagaimana menyambut kedatangan Tuhan itu sudah begitu jelas terungkap. Saudara, untuk lebih jelasnya, saudara klik link di bawah ya, berulang kali saya sampaikan mengenai skema global dari kitab Wahyu. Kegerakan yang akan terjadi di akhir zaman itu urut-urutannya seperti apa, saudara klik di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kegenapan kitab Wahyu, saudaraku, yang merupakan satu kejadian besar di akhir zaman. Ini akan terjadi 7 tahun masa kelaparan besar, saudaraku. Dan di tengah-tengah 7 tahun masa kelaparan besar itu, saudaraku, itu antikris muncul, saudaraku. Kemudian tanda 666 diberlakukan, nabi palsu muncul. Tetapi, saudaraku, di 3,5 tahun yang pertama ini belum, saudaraku. Belum ada, saudaraku. Jadi kalau sekarang ada yang bilang sekarang sudah masuk metre yang ketiga, keempat, saudaraku, itu keliru, salah. Ada lagi yang mendapat mimpi sebentar lagi pengangkatan, saudaraku, itu salah betul, saudaraku. Mimpi itu jauh dengan kebenaran firman Tuhan. Mimpi itu bukan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan antara mimpi dengan kebenaran firman Tuhan itu jaraknya seperti jerami dengan gandum. Memang pada satu ketika jerami dan gandum ini bersama-sama, saudaraku, tetapi kemudian setelah dipilah-pilah, disaring, ditampi, kemudian yang menjadi gandum ini sedikit. Saudaraku, demikian pula mimpi. Mimpi ini banyak sekali, saudaraku, tetapi disaring, akhirnya yang menjadi kebenaran sesuai dengan firman, yang menjadi firman, itu cuma 1/sekian%. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan meletakkan dasar dari pengetahuan kita, apalagi tentang akhir zaman ini, kepada mimpi. Saudara, saya peringatkan, jangan saudara meletakkan pengetahuan kitab Wahyu ini berdasarkan mimpi, nanti saudara akan salah. Saudara akan membuat orang menjadi bingung. Itu ilham roh yang, saudaraku, saya baca lagi di dalam 2 Tesalonika 2 tadi, saudaraku, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saudaraku, seolah-olah sudah dekat banget begitu, saudaraku. Besok itu tinggal pengangkatan, saudaraku. Saudara, orang yang kecolongan begitu justru orang yang rohaninya kanak-kanak, saudaraku. Tetapi kepada orang yang rohaninya mencapai standar mempelai, saya berulang kali sampaikan, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, tetapi Dia laksana mempelai pria. Mempelai pria itu kalau mau datang ngomong, saudaraku, sama mempelai wanitanya, saudaraku. Meskipun tengah malam, saudaraku, ngomong, jam 1:30 aku akan pulang, tolong siapkan, saudaraku. Tetapi kepada anak kecil, itu karena anak kecil tidur tidak memberitahu, saudaraku.
Demikian pula rahasia akhir zaman, saudaraku. Ini satu rahasia yang besar, yang luar biasa, yang tidak bisa kalau didasarkan kepada mimpi. Saudaraku, kitab Wahyu ini, saudaraku, yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini sudah wahyu. Wahyu jangan dibuka dengan mimpi. Nanti nggak nyambung, saudaraku. Wahyu harus dibuka dengan wahyu. Itu baru nyambung, nanti baru akan terbuka menjadi jelas. Seperti apa yang saya sampaikan saat ini. Saudara, jadi kiranya Tuhan memberikan kepada saudara roh hikmah dan wahyu. Jangan saudara cepat gelisah dan bingung mendengar berita mimpi ini, mimpi itu, mimpi vaksin, mimpi rapture, mimpi macam-macam. Ada lagi yang ngomong, sekarang sudah meterai ketiga, meterai keempat, saudaraku. Maaf, itu bukan bicaranya Tuhan, saudaraku. Benar, saudaraku, boleh, mari kita berperkara. Kita uji bersama-sama. Jadi lewat pemberitaan kitab Wahyu ini, saya memberitahu saudara, satu pemberitaan yang aktual, kepastian mengenai akhir zaman. Bahwa kitab Wahyu, dengan kita mempelajari kitab Wahyu, ini kita akan menjadi sukacita. Kalau saya memberitahu saudara kitab Wahyu, itu saya memberikan kepada saudara solusi. Bagaimana saudara menjadi mempelai wanita anak domba Allah, bagaimana proses yang harus kita lalui. Bahwa kedatangan Tuhan itu bukan berita yang mengerikan, tetapi satu berita yang sukacita. Kita nggak usah takut dengan 666 itu, saudaraku. Kita nggak usah takut dengan antikris. Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Itu lebih dahsyat dari antikris. Jauh lebih dahsyat. Antikris itu kecil bagi Tuhan. Saudaraku, demikian pula nabi palsu yang berkonspirasi menimbulkan tanda 666. Itu kalau dibandingkan dengan 7 bintang yang akan muncul, saudaraku, hamba Tuhan yang laksana Musa dan Elia, saudaraku, bintang-bintang akhir zaman yang akan menunjukkan gereja kepada arah kekristenan akhir zaman. Saudaraku, nabi palsu itu nggak ada apa-apanya. Nggak berkutik, saudaraku. Karena kepada 7 bintang, kepada 7 hamba Tuhan ini, kepadanya, saudaraku, diberikan kuasa atas pembukaan, saudaraku, penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 cawan murka Allah. Dan itu adalah hamba-hamba Tuhan, bintang itu hamba Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 16, Daniel pasal 12 ayat 3, saudaraku, bintang itu hamba Tuhan. Malaikat sidang jemaat, Wahyu pasal 1 ayat 20. Kemudian Wahyu pasal 1 dan pasal 2, saudaraku. 7 malaikat yang dikirimi 7 surat itu, saudaraku. Itu adalah angelos dalam arti hamba Tuhan. Bukan malaikat yang tidak kelihatan. Jadi saudara, kiranya saudara menjadi paham. Sebelum kita masuk di dalam kitab Wahyu pasal 1 atau 7 tahun terakhir, 7 orang hamba Tuhan ini harus muncul. 4 orang hamba Tuhan ini dari Indonesia dan 3 orang dari luar negeri. Saudara, ini harus muncul dulu. Sekarang sudah ada hamba-hamba Tuhan itu yang akan menjadi tangan kanannya Tuhan, menjadi pembawa dari api kegerakan akhir zaman. Mereka sudah ada, sedang digodok, dipersiapkan oleh Tuhan untuk kegerakan ini. Untuk melibas nabi palsu, untuk melibas tanda 666, saudaraku. Oleh karena itu proses yang mereka hadapi juga berat, saudaraku. Kenapa saya tidak sebutkan orangnya, saudaraku? Karena mereka sedang dibentuk, saudaraku. Tuhan pun tidak mau disebut, saudaraku, tentang jati dirinya ketika saatnya belum tiba. Ketika perjamuan di Kana, misalkan, ibu, belum saatnya ini terjadi. Tapi itu pun, saudaraku, kemudian ada mujizat di Kana yang dilakukan pertama oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika ditanya siapakah aku ini, kemudian dijawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jangan katakan dulu hal itu, saudaraku. Jadi saudaraku, ada sesuatu yang harus kita meteraikan dulu sampai nanti waktunya tiba, waktunya dinyatakan, itu baru boleh dikatakan. Seperti halnya
pribadi dari ketujuh bintang itu, saudaraku. Ini hal yang harus dimeteraikan juga, saudaraku, sampai nanti waktu yang ditentukan. Seperti hari H pada saat pengungsian itu terjadi, itu sudah ditulis, saudaraku, mau ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ke-4, saudaraku. Yohanes itu akan menuliskan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Itu tentang apa yang dikatakan tujuh guru itu, saudaraku? Itu mengenai waktu, hari, H, tanggal, bulan, tahun pengungsian. Tetapi Tuhan katakan, jangan engkau menuliskannya. Saudaraku, engkau harus bernubuat kepada banyak bangsa dulu. Karena pada saat itu, saudaraku, belum waktunya. Saat ini pun belum waktunya untuk dikatakan. Dan hanya dikatakan pada waktunya ketika Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 nanti terjadi. Saudara, jadi sekali lagi saya tegaskan, di dalam vaksin corona itu tidak ada tanda 666. Saudaraku, kalau bumi, gereja, jemaat masih dalam pimpinan 7 bintang, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku, itu tanda 666 itu nggak akan muncul. Tuhan nggak akan izinkan. Sekalipun manusia mereka-reka, orang paling kaya di dunia mereka-reka, orang paling pinter di dunia mereka-reka, supaya tanda 666 itu terjadi, itu nggak akan dibolehkan sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, yaitu membentuk sidang mempelainya, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu harus jadi dulu. Setelah itu jadi baru boleh nanti antikris itu muncul. Baru boleh nanti tanda 666 itu terlaksana di muka bumi. Baru boleh nabi palsu itu nanti muncul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara jangan lekas gelisah, jangan lekas bingung dan lain sebagainya dengan isu-isu yang seperti ini lewat pemberitaan yang saya sampaikan, supaya saudara menjadi tenang, saudaraku, bahwa di dalam vaksin corona itu tidak ada tanda 666. Saudara, yakinlah kuasa Allah menyertai saudara. Imam besar agung kita yang memberitahukan akan hal ini. Saudara, oleh karena itu, saudara harus betul-betul mengerti, mulai belajar menjadi rendah hati, belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.